Eh, Maksudnya yang terpenting itu adalah struktur kesadaran, bukan elemen kesadaran. Yang kedua, lingkungan merupakan konteks yang memengaruhi struktur kesadaran seseorang. Struktur kesadaran juga dipengaruhi oleh proses kognitif. Beberapa temuan dan hipotesis Robinson tentang psikologi Gestalt, yaitu sebagai manusia kita tidak merespon lingkungan, tapi berinteraksi dengan lingkungan. Lingkungan tidak terbatas pada objek fisik. Yang ketiga, ada relasi antara pengalaman sadar dan aktivitas otak yang bersifat isomorfik. Yang keempat, persepsi dikendalikan oleh prinsip Gestalt. Yang terakhir, ada faktor yang memengaruhi munculnya psikologi Gestalt. Yang pertama, perkembangan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, pandangan Immanuel Kant yang menyatakan bahwa sebagian proses mental itu terbentuk secara a priori dan adanya prinsip-prinsip yang berinteraksi dengan pengalaman indrawi, sehingga menimbulkan pengalaman yang bermakna memberikan landasan filosofis bagi psikologi Gestalt. Yang kedua, ada dari ilmu sains. Ilmu sains berpengaruh terhadap psikologi Gestalt antara lain melalui Max Planck yang dekat dengan Kohler, Albert Einstein yang dekat dengan Max Wertheimer, dan Ernest Mach. Yang terakhir adalah dari psikologi. Pandangan psikologi Gestalt yang menganggap penting konteks dari suatu kejadian tidak lepas dari pengaruh teori Einstein yang disebut electrodynamic of moving bodies. Seperti halnya magnet yang memiliki pengaruh terhadap benda yang ada di sekitarnya. Begitupun dengan life space seseorang. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh kunci psikologi Gestalt yang akan dibacakan oleh Tri. Jadi tokoh kunci pertama itu adalah Max Wertheimer. Max Wertheimer ini adalah pendiri psikologi Gestalt. Wertheimer terakhir di Paraguay, Jerman pada tahun 1880-an. Ia mengambil studi hukum dan filsafat di University of Paraguay. Wertheimer mendapat gelar doktornya diperoleh di University of Würzburg pada tahun 1904. Sedangkan gelar profesor pada tahun 1929. Jadi teman-teman, ini adalah sekilas tentang riwayat pendidikan dari Max Wertheimer. Max Wertheimer ini dia kan fokus pada persepsi. Nah, jadi dia ini melakukan sebuah eksperimen di mana eksperimen ini menggunakan sebuah alat bernama tachistoscope. Jadi dari eksperimen ini dia tuh kayak memproyeksikan dua cahaya gitu. Dari tachistoscope ini memproyeksikan dua cahaya, terus dia kayak memindahkan cahayanya itu ke titik yang lain, tapi menggunakan waktu yang cukup cepat. Jadi waktunya dipercepat sehingga nanti akan muncul hasil dari percobaan tersebut. Nah, kemudian dari eksperimen tersebut muncullah sebuah istilah yang digunakan di dunia psikologi, yaitu P-phenomenon. Nah, P-phenomenon ini apa sih? P-phenomenon ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam arti sempit untuk gerakan semu yang diamati jika dua stimulus optik yang berdekatan disajikan secara bergantian dengan frekuensi relatif tinggi. Nah, jadi dari eksperimennya itu didapatkanlah sebuah istilah, yaitu P-phenomenon. Nah, kemudian istilah tersebut ditulis di sebuah artikel yang berjudul Experimental Studies of the Perception of Movement. Habis itu setelah ditulis di artikel, semua pemahaman dari Max Wertheimer ini ditulis di buku yang berjudul Reading in Perception pada tahun 1923. Next.
Yaswalian bisa Oke. Bisa dengar suara saya? Mohon maaf Kak, saya off cam karena kamera saya agak delay. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tokoh kedua itu Wolfgang Kohler. Kohler lahir pada 21 Januari 1887 di Revel, Estonia. Kohler mendapatkan gelar PhD di University of Berlin tahun 1909. Nah, disertasinya disupervisi langsung oleh Carl Stumm. Kohler pernah bekerja di University of Frankfurt dan University of Göttingen, dan pada tahun 2013 Kohler diundang untuk meneliti simpanse di Tenerife, Afrika. Karena perang dunia ke-1, ia kemudian tinggal di Tenerife sampai 7 tahun. Namun tidak seperti kebanyakan peneliti, ia lebih tertarik untuk mengamati bagaimana simpanse memecahkan suatu masalah. Menurut dia, simpanse memiliki kecerdasan lebih daripada apa yang dipikirkan manusia. Simpanse bukan hanya belajar melalui trial and error, tetapi ia juga mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Dalam penelitiannya, ia mendapatkan seekor simpanse bernama Neva dalam sebuah kandang, dan dalam kandang tersebut disimpan tongkat kayu, serta tidak jauh dari kandang tersebut ditempatkannya buah-buahan. Walaupun awalnya kesulitan mengambil buah-buahan tersebut, namun Neva akhirnya dapat menjangkau makanan tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Tahun 1920, Kohler kembali ke Jerman dan menerima gelar. Sebagai profesor di University of Göttingen. Kohler kemudian menggantikan Charles Stumm sebagai direktur Psychological Institute di University of Berlin. Dia di bawah kepemimpinan Kohler. Psikologi Gestalt semakin dikenal di Amerika setelah ia menjadi direktur psikologikal. Dan dia juga diangkat menjadi presiden APA pada tahun 1959. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sepa. Oke, terima kasih. Tokoh selanjutnya adalah Kurt Kopka. Kurt Kopka dilahirkan pada tanggal 18 Maret 1886 di Berlin, Jerman. Kopka pun memiliki minat keilmuan yang beragam. Jadi sebelum ke ilmu psikologi, Kopka sempat tertarik dengan filsafat ketika dia belajar di University of Berlin. Gelar PhD diperoleh pada tahun 1909 di University of Berlin di bawah supervisi Carl Stumm. Bersama Wedimer dan Kohler, Kopka pun mengembangkan psikologi Gestalt di University Frankfurt. Jadi pada tahun 1911 sampai 1924, dia pernah mengajar dan menjadi profesor di University of Gießen. Pada tahun 1924, dia pun menjadi profesor tamu di Cornell University dan University of Wisconsin, serta mendapatkan posisi di Smith College Amerika Serikat sampai dia meninggal. Pada tahun 1922, dia pun menulis artikel yang berjudul Perception and Introduction to Gestalt Theory dan dipublikasikan di Jurnal American Psychological Bulletin. Artikel tersebut, walaupun sempat disalahpahami, tapi berpengaruh besar pada penyebaran ide psikologi Gestalt di Amerika. Pada tahun 1924, dia juga menulis buku yang berjudul The Growth of the Mind and Introduction to Child Psychology. Dengan buku tersebut, Kopka ingin mengembangkan psikologi Gestalt dalam memahami perkembangan psikologi anak. Next. Selanjutnya ada tokoh penerus psikologi Gestalt yang akan dibacakan oleh Istiqomah.
Istiqomah, bisa dengar suara saya? Ada suara saya? Selanjutnya, tokoh penerus psikologi Gestalt. Yang pertama ada Wolfgang Metzger pada tahun 1899 sampai 1979. Metzger lahir di Heidelberg, Jerman pada tanggal 22 Juli 1899 dan wafat pada tanggal 20 Desember 1979. Ia merupakan tokoh psikologi Gestalt yang sangat penting di Jerman, terutama setelah migrasinya dari Wertheimer ke Amerika Serikat. Metzger kemudian menggantikan Wertheimer di Frankfurt Institute. Metzger berhasil meneruskan penelitian Gestalt dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan rezim yang berkuasa saat itu. Yang kedua, Metzger pernah belajar langsung mengenai psikologi Gestalt dari Wertheimer, Kohlher, dan Hoffa di University of Berlin. Beberapa karya dari Metzger sendiri adalah Reality, What Does It Mean pada tahun 1969, Can the Subject Create His Work pada tahun 1974, dan Psikologi the Development of its Fundamental Assumptions in Science, the Introduction of the Experiment pada tahun 1941, dan lain-lain. Eksperimen yang dikenal adalah Ganzfeld Effect, yaitu depresi persepsi yang muncul akibat terpapar pada stimulus homogen dan tidak terstruktur. Pada saat itu akan muncul halusinasi pendengaran pada telinga atau tidak mampu melihat dalam beberapa saat atau bahkan mengalami perubahan pada state of consciousness. Selanjutnya, Metzger juga punya buku yang berjudul Laws of Seeing. Metzger memberikan penjelasan panjang lebar bahwa melihat itu tidak hanya ditentukan oleh hukum fisiologis. Menurut Metzger, pada tahun 2006, objek yang kita lihat bukanlah objek apa adanya, tetapi objek yang sudah dikonstruksi oleh otak kita dengan menggunakan. Selanjutnya, 3 hasil pengamatan Metzger, yaitu terdapat beberapa persepsi yang tidak ada kaitannya dengan objek persepsi. Yang kedua, ada beberapa objek persepsi yang tidak terlihat walaupun ada persis di hadapan mata. Dan yang ketiga, beberapa objek terlihat berbeda dibanding dengan aslinya. Next. Selanjutnya ada Kurt Lewin pada tahun 1890 sampai 1947. Lewin lahir di Magilno, Jerman pada tahun 1890. Lewin pernah belajar ilmu kedokteran di University of Freiburg dan kemudian belajar ilmu biologi di University of Munich. Selanjutnya pada tahun 1911, Lewin mulai tertarik dengan ilmu psikologi dan mengikuti beberapa kursus ilmu psikologi. Selanjutnya pada tahun 1914, Lewin mendapat gelar doktor dalam bidang psikologi di University of Berlin. Langsung di bawah supervisi Karl Stamp.
Awalnya Lewin tertarik dengan behaviorisme, tapi kemudian menggeluti psikologi Gestalt dan membuat teori Medan. Selanjutnya Lewin membuat teori bernama teori Medan dan membahas tentang motivasi kepribadian, psikologi sosial, dinamika kelompok, revolusi konflik, dan perilaku organisasi. Lewin memperluas cakupan psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh Wertheimer, Kafka, dan Kohler. Lewin pernah terlibat dan mendapatkan luka sampai kemudian mendapatkan penghargaan. Setelah terlibat pada Perang Dunia I, Lewin kembali ke University of Berlin. Di University of Berlin, selain mengajar, Lewin sempat bekerja dengan Wertheimer, Kafka, dan Kohler sampai tahun 1932. Pada tahun 1929, Lewin mempresentasikan teori Medan di International Congress of Psychology di Yale, Amerika Serikat pada tahun 1933. Ketika Hitler berkuasa sebagai keturunan Yahudi, Lewin sudah tidak lagi merasa nyaman tinggal di Jerman. Ia bersama dengan kaum terpelajar lainnya kemudian melakukan serikat. Lewin menjadi visiting professor di Stanford University dan Cornell University dan mendirikan Research Center for Group Dynamics di Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1914. Pada tahun 1947, Lewin kemudian meninggal karena serangan jantung. Next. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip Gestalt. Jadi Gestalt itu mempunyai 6 prinsip. Yang pertama ada figure ground. Figure dan ground yaitu ketika mempersepsi suatu stimulus, bidang persepsi kita akan terbagi menjadi dua, yaitu figure dan ground. Jadi figure yaitu merupakan bagian yang jelas dan menjadi pusat perhatian kita, sedangkan ground adalah bagian yang kabur dan tidak menjadi pusat perhatian. Contohnya seperti di gambar. Maaf, sepertinya kami salah ambil gambar, tapi kalau contoh di gambarnya itu mungkin yang kalian lihat tuh ada gambar gelas atau piala, tapi di pandangan orang lain bisa melihat dua wajah yang sedang berhadapan seperti kelihatan ya, seperti di gambaran ini. Seperti yang di gambaran ini, karena yang di presentasi kami salah ambil gambar. Yang kedua ada principle of continuity, yaitu kita mempersepsi suatu stimulus tidak dalam bentuk titik-titik yang terpisah, tetapi dalam satu konfigurasi tertentu. Seperti yang digambar, ada gambar titik-titik yang berpisah. Mungkin dalam pikiran kalian, titik-titik itu seperti tali, tapi sebenarnya itu adalah titik-titik yang berpisah dan tidak ada artinya. Yang ketiga ada principle of proximity. Principle of proximity yaitu kita akan mempersepsikan dua stimulus yang berdekatan sebagai satu kelompok, padahal nyatanya mereka itu beda kelompok. Yang keempat ada principle of inclusiveness, yaitu kita kadang cenderung mempersepsi stimulus yang paling besar dibandingkan yang lebih kecil. Seperti contoh di gambar, kalian mungkin melihat itu sebagai sebuah rumah, tapi nyatanya itu adalah dua gambar yang berbeda, dua bentuk yang berbeda, yaitu segitiga dan persegi. Next. Yang kelima ada principle of similarity, yaitu ketika kita cenderung mempersepsi dua stimulus yang memiliki ciri yang sama sebagai suatu kelompok. Yang keenam ada principle of closure, yaitu kita cenderung akan mempersepsi gambar yang belum selesai seperti sudah selesai. Jadi ini suatu bentuk yang belum tahu bentuk selanjutnya seperti apa, dan mungkin kalian bakal berpikir itu jadi bentuk bulat, tapi sebenarnya belum tentu itu bakal jadi bentuk bulat. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Sri Rahayu.
Psikologi Gestalt muncul karena ketidakpuasan terhadap psikologi Wundt yang lebih menekankan pada elemen-elemen pada dasarnya. Psikologi Gestalt berpandangan bahwa kesadaran bukan sekedar penjumlahan dari elemen-elemennya, dan kesadaran tidak bisa direduksi ke dalam elemen-elemen. Penggagasan mempunyai makna keseluruhan berbeda dengan Wundt yang cenderung bersifat molekular. Psikologi Gestalt menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif atau moral approach. Ide Wertheimer mengenai psikologi Gestalt ini terinspirasi dari pengalaman selama naik kereta api dari Vienna menuju Rhineland, kemudian menemukan fenomena Fibroman yang menjadi argumentasi bahwa keseluruhan itu lebih penting daripada penjumlahan elemen-elemennya. Sekian kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi untuk sesi pertanyaan ini kami hanya menerima satu pertanyaan dari masing-masing kelompok. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Silakan bertanya, Erdin Jaya. Ya, makasih Jopi. Saya izin bertanya ya Kak Moza. Saya Erdin Jaya Saputra, NPM 006, izin bertanya. Tadi ada tentang apa ya di materi tentang isomorfik. Isomorfik itu apa ya? Tolong bisa dijelaskan ya. Ya, makasih Kak Moza. Di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Yoga tuh ada 3. Semangat.
Ya, kelompok 2 udah bisa dijawab. U55 udah harus dijawab ya. Izin menjawab pertanyaan dari Erdin Jaya Kusuma. Erdin Jaya Saputra. Maaf. Apa itu isomorfik? Isomorfik itu adalah adanya hubungan antara aktivitas otak dengan kesadaran atau menunjukkan adanya hubungan struktural antara daerah-daerah otak yang ter, ter, teraktivasi dengan isi alam sadarnya. Terima kasih. Gimana, Jay? Atau Yang mau dimaksud dengan aktivitas sadarnya itu kayak gimana? Contohnya gimana? Kenapa, Jay? Teraktivasi tadi kamu bilang loh, dengan alam sadarnya kamu bilang. Teraktivasi. Itu contohnya gimana? Kalau misalnya masih belum bisa dijawab, di-keep aja dulu. Nanti sambil cari jawabannya, teman-teman yang lain bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di kolom komentar, kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana Ishak. Apa keunggulan-keunggulan yang dimiliki teori Gestalt dari teori behaviorisme? Teori Gestalt lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan di mana mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dengan teori Gestalt yang lebih menekankan akan pentingnya pengertian dalam mempelajari sesuatu, akan lebih berhasil dalam mencapai kematangan dalam proses belajar. Apakah ada yang tidak dimengerti, Maulana? Apakah sudah jelas?
Ayo, bisa dijawab pertanyaannya yang lain? Izin menjawab, saya ingin menjawab pertanyaan dari Atabil, manfaat psikologi Gestalt. Jadi manfaatnya itu untuk membantu dalam menciptakan solusi, yaitu dengan menciptakan sebuah kesatuan visual yang mudah dipahami oleh penglihatan. Abil, apa udah jelas atau Atabil? Atabil, apa suara saya kurang jelas atau perlu diulang? Oke, sama-sama. Ayo dijawab, jangan terlalu lama jawabnya. Materi kalian masa kalian nggak bisa jawab sih? Mohon maaf, saya ingin menjawab pertanyaan dari Rias Rashid dari kelompok 9. Jelaskan apa saja tentang teori Gestalt. Nah, teori Gestalt menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi suatu satuan teori. Teori ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Markova, Max Wertheimer, and Wolfgang Kohler. Gitu. Terima kasih. Yoi, thank you, Jo. Kelompok 3 ready ya, habis kelompok 2 selesai pertanyaan, langsung kelompok 3 presentasi. Kak Moja, saya izin Kak, boleh jawab pertanyaan dari Pak Yoga yang nomor 1 Pak? Kamu kelompok berapa? Kelompok apa tuh? Kelompok berapa ya? Kelompok 7. Boleh? Tadi katanya nggak apa-apa bantu. Kamu bukan anggota kelompok 2 kan? Oh, tidak. Maaf, Pak. Nah, nggak apa-apa. Permisi Kak, saya mau mencoba menjawab pertanyaan Pak Yoga. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pipenomenon. Jadi pipenomenon itu adalah sebuah istilah dalam psikologi di mana ketika ada 2 stimulus gerakan itu disajikan secara bersamaan, seperti itu. Disajikan secara bersamaan, tetapi dengan waktu yang relatif tinggi. Frekuensi waktu itu tinggi gitu. Itu pipenomenon. Terus yang nomor 2, jelaskan tentang belajar berwawasan atau insightful learning dan bagaimana proses ditemukannya teori ini. Jadi insightful learning ini kayaknya teori ini dari Wolfgang Kohler.
tentang yang didapat dari eksperimennya melalui Spanse. Nah, jadi kalau self learning-nya adalah sebuah proses belajar yang langsung di pemecahan masalahnya. Langsung ke arah pemecahan masalah. Ya, itu. Maaf kalau salah. Terus buku yang ketiga, jelaskan teori dan untuk yang nomor 3 nanti masih cari. Pak Yoga ada nanya di kolom chat, penjelasanmu tentang phenomenon itu menurut siapa? Misi Kak, kalau untuk yang penjelasan phenomenon itu ada di teorinya Max Wertheimer yang dia menggunakan tachitoskop, Pak. Bagaimana Pak Yoga? Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari Tri atau masih ada yang mau dikorek lagi? Ini sih saya akan menjawab dari pertanyaannya Pak Yoga yang nomor 3, jelaskan teori medan Kurt Lewin dan bagaimana ia menjelaskan kehidupan kita sehari-hari. Dalam teori medan adalah menjelaskan perilaku dan psikologi manusia sebagai koreksi terhadap pandangan sebelumnya yang cenderung individualistis dan terpaku pada aspek-aspek intrapsikis, proses belajar ataupun psikobiologis. Terus menjelaskan kehidupan kita sehari-hari. Dari berbagai hal yang mempengaruhi manusia tersebut, ada hal yang disebut psychological facts. Psychological facts tersebut yaitu hal-hal yang masuk ke kesadaran manusia, bisa berupa hal yang terjadi pada diri seseorang seperti rasa lapar, sakit, takut, hal-hal yang ada di luar diri seperti orang lain, benda-benda, binatang, atau hal-hal yang pernah dialami di masa lalu. Psychological fact meliputi sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau mungkin yang belum terjadi. Terima kasih. Tuh Pak Yoga ada ngetik sesuatu di kolom chat. Jadi tolong kelompok 2 kalau bisa diperjelas tentang phenomenon karena kata Pak Yoga karena ini kunci Wertheimer dalam menemukan Gestalt. Baik, Kak. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang lain. Itu tadi saya ada nanya loh. Izin menjawab, Kak. Saya mau jawab pertanyaan Kak Moza yang nomor 1. Apa yang menjadi kritik terhadap psikologi Gestalt? Teori Gestalt menentang banyak asumsi behaviorisme. Teori Gestalt juga
telah dikritik karena terlalu individualistis yang dapat mendorong perilaku egois pada individu. Terima kasih. Itu kritik dari siapa? Izin menjawab pertanyaan dari Angelina. Metzger memberikan penjelasan panjang lebar bahwa melihat itu tidak hanya ditentukan oleh hukum fisiologis. Menurut Metzger, objek yang kita lihat bukanlah objek apa adanya, tapi objek yang sudah dikonstruksi oleh otak kita dengan menggunakan hukum Gestalt. Gimana, Angelina? Angelina. Oh, Angelina. Berarti masih ada pertanyaan dari Aprilia Putri, Ezra, Helma. Ya, itu yang belum dijawab. Oh, sama penjelasannya pertanyaannya Erdin tadi juga masih belum dijawab ya. Gimana kelompok 2? Ini kuliah anak-anak kelompok 2 pada ngelamun gitu. Siap. Nah, Saya mau mencoba jawab pertanyaannya Ezra. Yang dimaksud dengan trial and error itu adalah apa ya? Kayak semacam metode coba-coba. Jadi dia tuh ingin memecahkan masalah, tapi dengan mencoba-coba tuh caranya tuh banyak. Jadi caranya banyak, dia coba terus sampai akhirnya dia bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, terus mengapa Spansi bisa belajar melalui trial and error? Itu tadi karena ada di sini jelaskan bahwa sebenarnya Spansi itu mampu memecahkan masalah juga gitu. Dia seperti manusia layaknya kita. Jadi dia bisa berpikir, oh kalau misalkan kayak gini, ini harus seperti ini caranya, seperti itu. Ya gitu sih jawabannya. Bisa dipahami Ezra? yang share screen boleh di stop share screen. Tadi Pak Yoga ada bilang PPT-nya boleh di stop share Kak ketika sesi diskusi. Thank you. Oke, berarti tinggal pertanyaannya Aprilia Putri, Helma, sama pertanyaan saya sama pertanyaan Pak Yoga yang masih belum diselesaikan.
Izin menjawab pertanyaan Kak Moza yang nomor 3, yang penjelasan dengan kata-kata sendiri. Menurut saya, psikologi Gestalt itu tidak hanya teori yang belajar tentang organisasi, tapi juga belajar berpikir, bahkan tentang perkembangan anak, Kak. Terima kasih. Itu ada pertanyaan dari Pak Yoga. Apakah ada statement di dalam buku bahwa eksperimen terhadap simpanse menggunakan teori trial dan error? Ayo, silakan dijawab, jangan terlalu lama. Izin menjawab pertanyaan Pak Yoga tentang adakah statement. Kalau yang tertulis di dalam buku, ada Pak, karena simpanse bukan hanya bisa belajar melalui trial dan error, tetapi ia pun mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Maksudnya gimana? Di Di mana halaman berapa? 191, Pak. Boleh dibacakan lagi tadi gimana statementnya? Simpanse bukan hanya bisa belajar melalui trial dan error, tapi ia pun mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Maaf, Moses, sebentar saya masuk boleh? Iya Pak, boleh Pak, boleh. Ya, jadi apa namanya? Mungkin ini bisa, saya khawatir ya, pemahaman terkait simpanse ini nanti menjatuhkan mereka terhadap hukum trial and error. Padahal sebenarnya kan ini kan temanya, topiknya bukan lagi trial and error, tapi insightful learning seperti itu. Jadi apa namanya, mungkin bisa digarisbawahi di situ ya bahwasanya, karena ini penting banget ya tentang apa esensi dari penelitian Kohler terhadap simpanse ini yang akhirnya menghasilkan teori insightful learning, karena itu mematahkan hukum behaviorisme radikal sebelumnya yang membahas tentang trial and error seperti itu. Oke, itu sih. Saya kembalikan lagi ke Moza, silahkan. Terima kasih Pak. Ayo, gimana kelompok 2? Pertanggungjawaban kalian. Karena kalau misalnya dari yang dibacain sama Yosefa juga tadi, kan saya nggak punya bukunya ya. Cuma maksudnya kalau misalnya yang dibaca sama Yosefa itu tidak bicara soal trial dan error. Maksudnya bukan tentang teori trial dan error. Tapi kalian di penjelasan kalian bahas soal teori trial dan error. Silakan Yosefa, karena tadi kamu yang jawab, tolong dijelaskan.
Jangan terlalu lama ya dijawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Putri, yaitu apa dampak positif dari teori Gestalt ini. Dampak positif dari teori Gestalt adalah mengetahui proses belajar, berpikir, dan bahkan perkembangan anak. Sekian, terima kasih. Boleh diulang lagi tadi jawabannya apa aja, Jovi? Jawabannya tadi membahas proses belajar, berpikir, dan perkembangan anak. Boleh dijelasin nggak maksudnya gimana? Maksudnya kayak proses belajar karena ada apa gitu, kemudian berpikir karena ada apa gitu dalam teori Gestalt. Kita berpikir cara menyelesaikan sebuah masalah, seperti simpanse itu diberikan tongkat, cara dia mengambil buah. Jadi kita berpikir bagaimana kita berpikir menyelesaikan masalah tersebut. Dan perkembangan anak, bagaimana anak tumbuh dan besar, apakah dia menjadi anak yang dapat berpikir dengan baik, maksudnya berpikir dengan apa ya? Banyak masalah. Ya, sepertinya itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Kak. Oke. Berarti tinggal pertanyaan dari si Helma aja yang belum jawab ya. Sama tadi kan Erdin ada nanya ya, yang soal isomorfik itu masih belum selesai dijawab kan ya? Oke, ini Pak Yoga ada nanya, Kak Moza, mereka paham tidak ya tentang eksperimen terhadap simpanse? Kalau gitu pertanyaanku untuk kelompok 2. Tolong jelaskan eksperimen terhadap simpanse yang dilakukan Kohler. Kemudian jelaskan dengan cara kalian sendiri, maksudnya itu apa? Inti dari eksperimennya itu apa? Ini tanggung jawab kalian untuk jelaskan ke teman-teman kalian. Kalau misalnya harus saya selamatin terus, capek. Sekalian belajar apa? Siapa sih supervisor kalian? Kak Faris. Oke. Ayo, jelasin. Ayo, jangan terlalu lama. Saya akan menjawab pertanyaan yang tentang eksperimen terhadap simpanse. Simpanse memiliki kecerdasan yang lebih
dari apa yang dipikirkan manusia. Simpanse bukan hanya bisa belajar melalui trial and error, tapi ia mampu memecahkan masalah seperti halnya manusia. Dalam penelitiannya, ia menempatkan seekor simpanse bernama Nueva di dalam sebuah kandang, dan dalam kandang tersebut disimpan sebuah tongkat kayu. Serta tidak jauh dari kandang tersebut ditempatkan buah-buahan. Walaupun awalnya kesulitan dalam mengambil buah-buahan tersebut, namun Nueva akhirnya dapat menjangkau makanan tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Hasil penelitiannya terhadap simpanse tersebut dituliskan dalam The Mentality of Apes pada tahun 1917. Intinya apa? Ya, Kak? Intinya apa? Intinya kecerdasan simpanse itu lebih tinggi daripada manusia. Permisi Kak, saya mau bantu jawab. Oke, tolong bantu jawab. Inti dari eksperimennya tentang simpanse ini itu adalah tentang pemecahan masalah atau insight learning. Itu aja intinya. Nah, Terima iya, kasih. insight learning itu bicara tentang apa? Insight learning itu belajar tentang bagaimana caranya kita memecahkan masalah. Itu Kak. Kalau menurut saya Kak. Insight learning itu nggak cuma soal pemecahan masalah loh ya. Kayak insight itu apa sih? Itu Pak Yoga ada nanya di chat. Siapa yang bilang kalau simpanse lebih cerdas dari manusia? Mohon maaf Kak, mungkin Joki salah. Simpanse itu mungkin setara, bukan setara sih, gimana ya? Sama gitu nah. Kalau Tapi mau manusia lebih tinggi dari simpanse gitu maksudnya. kalau misalnya mau Hampir. jawab sesuatu yang saintifik, pastikan itu datanya jelas. Jangan pakai kata mungkin. Kak. Tadi Fitri mau jawab? Bantu menjawab, Kak. Oh ya, oke. Jadi mungkin yang dimaksud Jopi tadi itu antara intelijensi manusia dan binatang itu terdapat perbedaan yang besar. Sebagai perbedaan yang pertama dan terpenting ialah karena manusia memperoleh bantuan yang besar yang berupa bahasa. Kalau binatang kan bahasanya susah dimengerti sama manusia, tapi kalau manusia kan bahasanya bisa dimengerti sama manusia gitu mungkin Kak maksudnya. Terima kasih Kak. Itu statement dari mana? Ayo dijawab. Dari cobaan Kohler dari intelijensi tentang intelijensi. Oke, kalau begitu tugas kalian sekarang adalah jelaskan salah satu dari kalian yang bisa untuk menjelaskan eksperimennya Kohler secara singkat karena menurutku tadi masih belum terlalu dijelaskan. Kemudian inti dari insight itu apa? Yang dihubungkan dengan eksperimennya Kohler. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaannya Pak Yoga. Pak Yoga ada ngomong di chat, tugas di video mereka harus mempraktekkan eksperimen Kohler terhadap simpanse. Nggak cukup waktunya di sini. Tuh, dicatat ya. Jawab yang tadi aku tanyain.
secara singkat aja, waktunya tinggal dikit nih. Tuh, harus ada di video kelompok kalian. Ayo, tanggung jawab kalian. Ayo. Ayo, jawab. Malah meneng. Bisa Nah, diulang pertanyaan tadi, Kak? Apa? intinya sekarang kalian jelaskan secara singkat eksperimennya, Kohler itu ngapain. Terus habis itu, inti dari insight yang dihubungkan dengan eksperimennya itu apa. Jadi kayak, oh ternyata dari eksperimennya itu, insight itu artinya ini. Udah gitu. Penjelasannya tadi ada dijelasin sama Pak Yoga lewat kolom chat. Ini akan menjelaskan pernyataan dalam teori Gestalt yang mematahkan teori behaviorisme bahwa manusia itu bertransaksi dengan lingkungan dan bukan merespon lingkungan. Betul. Ada di halaman 187. Ayo guys, ini waktu kita nih 2 kelompok terbuang cuma nungguin kalian jawab lama banget gitu loh. Kalian belajar nggak sih? Sudah terbuang di simpanse aja, betul Pak. Oke, kalau kayak gitu di skip aja biar jadi PR kalian di tugas video kelompok. Udah. Oke, karena waktunya udah habis, jadi saya akhiri di sini pertemuannya. Nggak apa-apa kan Pak? Soalnya waktunya juga udah habis Pak. Ya Moza, nggak apa-apa. Mereka harus, tapi ini ya PR buat mereka ya. Mereka ke lab, ke perpustakaan untuk baca lagi, babat habis lagi terkait dengan eksperimen simpanse tadi ya, karena itu utang buat mereka dan itu harus ada dalam video eksperimen mereka seperti itu. Oke, itu aja Moza. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan tentang psikologi Gestalt. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat-lihat lagi, presentasi kalian tuh sebenarnya udah cukup oke. Ada banyak. Kenapa Nur Lutfiah?
Maaf, kepencet, Kak. Oh, ya. Oke. Sebenarnya presentasi kalian tuh udah cukup oke karena sudah cukup nge-cover banyak hal, cuman kalian jadinya nggak paham gitu loh dengan apa yang kalian presentasikan. Jadi, seperti yang tadi dibilang sama Pak Yoga, bahwa ada hal-hal yang harus kalian jelaskan di dalam video kelompok kalian yang jadi PR kalian ke depannya, gitu, terutama dalam hal eksperimen simpanse yang dijelaskan oleh Kohler. Ya, kelompok 2 ya. Kalau begitu, saya akhiri di sini pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tadi ada yang nanya kalau misalnya nggak sempat absen gimana? Ya sudahlah ya. Kan tadi saya udah ngasihkan waktu untuk kalian isi absen. Cukup lama loh saya ngasihkan waktunya. Gitu. Dan harusnya kan sesuai perjanjian di awal kalian masuk 15 menit ya? Iya, Pak? Atau... Oke, berarti kan harus 15 menit udah masuk. Sedangkan saya ngasihkannya itu udah lewat dari 15 menit gitu. Berarti harusnya kalian langsung isi, kecuali yang presentasi tadi, karena saya ngasihkannya waktu di presentasi. Jadi kalau misalnya kalian nggak sempat isi absen, ya berarti kalian dianggap tidak hadir. Kecuali yang presentasi istiqomah, heran. Nanti yang presentasi aku japri aja linknya, link absennya. Oke? Kalau begitu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk kelompok 3, tolong diperhatikan ya kelompok 3. Tolong jangan diulangin kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sama kelompok-kelompok sebelumnya. Buat kelompok-kelompok selanjutnya, kalau misalnya kalian mau pakai perpustakaan untuk ngebabat habis materi kalian sebelum kalian presentasi, boleh. Nanti tinggal japri aja. Tinggal kita atur waktunya kapan kalian mau pakai perpustakaan. Oke? Halo. Oke, Kak. Oke, Kak. Iya, Kak. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya. Iya, Kak. Siang, Mbak. Terima kasih. Dah, out. Keluar kalian dari sini. Maaf, Kak. Siapa itu? Saya Maria, Kak. Saya tadi masuknya dari tadi, cuman memang absennya yang telat, Kak. Kenapa bisa telat? Saya tadi belum buka chatnya, Kak. Kenapa nggak dibuka? Kan chat kan muncul ya? Iya, Kak. Soalnya saya posisinya lagi di kampus, lagi nganter proposal tadi, Kak. Bukan urusan saya kalau misalnya kamu ngantar proposal di jam kuliah. Kan udah tahu jam segini jam kuliah. Ngapain ngantar proposal? Kan bisa nunggu selesai kuliah baru kamu ngantar proposal. Ntar saya cek dulu videonya. Video recording Zoom-nya, kamu masuk di jam berapa? Baik, Kak. Bukan urusan saya kalau misalnya kamu punya kegiatan lain terus kamu nggak bisa absen. Ya udah,